Langit sore di pinggiran kota masih berwarna oranye keemasan ketika sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan sebuah rumah tua yang hampir tersembunyi di balik pepohonan besar. Rumah itu tampak megah di masanya dengan pilar-pilar tinggi di depan dan balkon yang menjulur di lantai atas. Namun sekarang catnya memudar, dindingnya dipenuhi lumut, dan pagar besinya berkarat. Di sekitarnya hening, hanya suara angin yang membawa gemerisik dedaunan dan sesekali suara burung gagak yang melintas. Di dalam mobil, 5 orang duduk dengan ekspresi yang beragam. Tim Ghost Ranger Indonesia baru saja menyelesaikan perjalanan panjang mereka untuk menuju lokasi yang disebut-sebut sebagai salah satu rumah paling angker di daerah ini. Tapi untuk saat ini, suasana masih terasa santai. Jadi, menurut cerita orang sini, rumah ini dulunya milik seorang bangsawan, ujar Prasojo Muhammad, pemimpin tim, sambil membaca catatan di tangannya. Ia duduk di kursi depan, sesekali melirik ke arah rumah itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Katanya, ada tragedi besar yang terjadi di sini, tapi detailnya masih simpang siur. Di kursi belakang, Nadia, anggota tim yang paling muda, memandang keluar jendela dengan raut wajah penasaran. Kelihatan seram sih, tapi bisa jadi cuma rumah tua biasa, ya kan? Ia mencoba terdengar santai, meski nada suaranya mengkhianati sedikit kegugupannya. Nanti kita lihat saja, balas Dani, teknisi tim yang selalu membawa tas punggung penuh peralatan. Kalau ada aktivitas, alat-alat ini pasti bisa mendeteksi. Sementara itu, Farid dan Raka, 2 anggota lainnya, sibuk mengatur kamera dan drone yang akan mereka gunakan untuk mendokumentasikan penelusuran. Suasana di dalam mobil masih terasa ringan, dengan percakapan yang diselingi tawa kecil, mencoba mengusir rasa tegang yang mulai merayap. Ketika semua perlengkapan sudah siap, tim akhirnya keluar dari mobil. Angin dingin langsung menyambut mereka, membuat Nadia menarik jaketnya lebih rapat. Jalan setapak menuju pintu rumah dipenuhi daun-daun kering yang bergemerisik di bawah langkah kaki mereka. Aroma lembab dari pepohonan bercampur dengan bau khas bangunan tua yang mulai runtuh. Mereka berhenti di depan pintu besar yang kayunya sudah mulai lapuk. "Siap?" tanya Prasojo sambil menatap anggota tim satu persatu. Mereka semua mengangguk meski Nadia sempat terlihat ragu sebelum akhirnya mengikuti yang lain. Namun, Prasojo tidak langsung membuka pintu itu. Sebaliknya, ia berdiri diam sejenak, memperhatikan detail ukiran di kayu pintu tersebut. Motif bunga teratai yang sudah mulai pudar dengan bekas goresan di sana-sini. "Menarik," gumamnya. "Mungkin pintu ini sudah ada sejak rumah ini dibangun." Sambil menunggu, Farid memasang kamera di tripod untuk merekam suasana luar rumah. Kalau rumah ini memang punya cerita mistis, biasanya energinya sudah terasa bahkan sebelum kita masuk, katanya setengah bercanda, meski matanya tetap serius memperhatikan layar kamera. Setelah beberapa menit berlalu, tim memutuskan untuk menunda masuk ke rumah dan menjelajahi area sekitar terlebih dahulu. Di belakang rumah ada taman tua yang dipenuhi ilalang tinggi. Beberapa pohon besar menjulang, akarnya mencuat ke permukaan tanah seperti jaring. Di tengah taman ada sebuah kolam kering dengan air mancur kecil yang sudah tidak berfungsi. Di pinggir kolam, Farid menemukan pecahan porselen yang tampak seperti bagian dari patung. "Sepertinya ini pernah jadi tempat yang indah," ujarnya sambil memungut pecahan itu. Nadia mendekat untuk melihat, lalu berkata, "Kalau begini, pasti ada banyak cerita yang terjadi di sini. Sayang sekali, semuanya rusak." Saat matahari mulai tenggelam, bayangan rumah itu semakin panjang, menambah kesan angker yang sudah ada sejak awal. Tim berkumpul kembali di depan rumah.
bersiap untuk memulai penelusuran malam mereka. Tapi sebelum itu, mereka memutuskan untuk mengambil jeda sebentar, mengatur peralatan, dan memastikan semuanya siap. Hening mulai menyelimuti suasana. Angin berhenti berembus, dan suara burung gagak sudah tidak terdengar lagi. Mereka duduk melingkar di atas alas yang dibawa dari mobil, berbagi cerita dan tawa untuk mengusir rasa takut yang diam-diam menyusup. Namun, di antara tawa kecil itu, Prasojo tiba-tiba berhenti berbicara. Ia menoleh ke arah rumah. Matanya menyipit seperti sedang mencoba mendengarkan sesuatu. "Kalian dengar itu?" tanyanya pelan. Anggota tim lain terdiam, mendengarkan dengan saksama. Tapi tidak ada suara apapun, kecuali detak jam dari peralatan mereka. Mungkin cuma perasaanku saja," kata Prasojo akhirnya, meski nadanya terdengar ragu. Tim kembali melanjutkan obrolan mereka, mencoba menikmati momen tenang sebelum malam yang panjang dimulai. Tapi di kejauhan, di dalam rumah yang gelap itu, sesuatu seperti sedang menunggu. Malam mulai merambat ketika tim Ghost Ranger akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Langit yang sebelumnya masih menyisakan semburat jingga kini berubah gelap pekat, hanya diterangi bulan setengah, purnama yang mengintip di sela dedaunan tinggi. Lampu senter mereka menyala, menciptakan lingkaran cahaya kecil di lantai kayu yang tampak rapuh. Di dalam, suasana rumah terasa hampa, seperti tempat ini telah lama dilupakan oleh waktu. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma lembab yang khas memenuhi udara. Langkah kaki mereka bergema pelan di ruangan besar yang dulu mungkin berfungsi sebagai ruang tamu. Sofa tua dengan kain yang mulai robek tersandar di sudut, dan di atas meja kecil yang penuh debu ada vas porselen retak yang hampir kosong. Tempat ini lebih sunyi dari yang aku bayangkan, gumam Nadia, mencoba menjaga suaranya tetap rendah. Ia memutar tubuhnya, memperhatikan sudut-sudut ruangan dengan rasa ingin tahu bercampur waspada. "Ya, tapi justru itu yang menarik," balas Farid sambil mengarahkan kameranya. Ia merekam setiap detail dari ukiran di dinding hingga langit-langit tinggi yang dihiasi bekas sarang laba-laba. Rumah tua seperti ini menyimpan banyak cerita. Kita hanya perlu menemukannya. Prasojo melangkah perlahan ke tengah ruangan, mengamati jejak-jejak masa lalu yang tertinggal di sana. Ia membuka buku catatannya dan menuliskan sesuatu, seolah mencatat setiap kesan yang dirasakannya. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah suara kecil terdengar, seperti bunyi langkah ringan di atas lantai kayu di lantai atas. Semua orang berhenti, saling berpandangan tanpa berkata-kata. Suara itu hanya berlangsung sesaat, cukup singkat, sehingga mereka bisa meragukan pendengaran masing-masing. "Mungkin kayunya saja yang memuai," kata Dani, mencoba memecah ketegangan. Ia mengangkat alat pengukur energinya, yang sejauh ini tidak menunjukkan aktivitas apapun. Tidak ada sinyal energi, jadi aman. Meski begitu, Nadia tampak gelisah. Ia melirik ke arah tangga kayu yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas. Bayangan gelap menyelimuti anak-anak tangga itu, menciptakan kesan seperti mulut besar yang siap menelan siapa saja yang mendekat. "Ayo fokus ke rencana awal," ujar Prasojo, berusaha menjaga ketenangan tim. "Kita bagi tugas. Aku dan Nadia akan menjelajahi lantai bawah. Farid, Raka, dan Dani, kalian ke lantai atas. Kalau ada apa-apa, langsung lapor." Dengan pembagian itu, mereka mulai bergerak. Di lantai bawah, Nadia dan Prasojo menemukan dapur kecil yang dipenuhi perabotan tua. Ada piring-piring retak di rak dan lemari kayu yang pintunya sedikit terbuka. Ketika Nadia mencoba menutup pintu lemari itu, sebuah sendok logam jatuh ke lantai, menghasilkan bunyi yang membuatnya tersentak.
"Maaf," katanya sambil tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Tapi senyum di wajahnya tidak bertahan lama. Saat ia menatap ke dalam lemari, ia melihat sesuatu yang ganjil. Ada sehelai kain merah kusut terselip di antara piring-piring tua. Ketika Nadia mencoba mengambilnya, ia merasa kain itu lebih berat dari yang seharusnya. Dengan ragu, ia menarik kain itu, dan di bawahnya ada sebuah cermin kecil yang tampak sangat tua. "Lihat ini," katanya sambil menyerahkan cermin itu ke Prasojo. Pantulan cahaya senter mereka di permukaan cermin tampak buram, seolah-olah cermin itu memantulkan lebih dari sekadar gambar. Prasojo mengamatinya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam tas. "Kita bawa dulu. Ini bisa jadi bagian dari sejarah rumah ini." Sementara itu, di lantai atas, Farid, Raka, dan Dani menjelajahi lorong panjang dengan pintu-pintu yang sebagian besar tertutup. Setiap langkah mereka menimbulkan derit pelan dari lantai kayu yang sudah rapuh. Di salah satu kamar, mereka menemukan tempat tidur besar dengan kelambu yang sudah compang-camping. Raka mendekati jendela yang tirainya tertutup, dan saat ia menyibakkannya, angin dingin langsung menerpa wajahnya. "Jendela ini terbuka," katanya, menunjuk ke kaca yang sedikit retak. "Tapi tidak ada apa-apa di luar." Farid mengarahkan kameranya ke arah jendela, merekam setiap detail. Namun, saat ia kembali menoleh ke layar kamera, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ada bayangan hitam kecil yang melintas cepat di ujung lorong, terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang. "Kalian lihat itu?" tanya Farid sambil menunjuk ke layar kameranya. Tapi sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah-olah seseorang sedang berjalan tergesa-gesa di lantai bawah. "Pasti mereka," ujar Dani, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, nadanya terdengar ragu. Ketiganya memutuskan untuk kembali turun, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka bertemu kembali dengan Prasojo dan Nadia di ruang tengah, semua merasa ada yang tidak beres. "Apa kalian tadi jalan di lorong?" tanya Farid. Prasojo menggeleng. "Kami di dapur sepanjang waktu." "Kenapa?" Farid tidak menjawab. Ia hanya menatap kembali ke layar kameranya, memperlihatkan rekaman bayangan yang ia tangkap. Suasana di ruangan itu berubah menjadi lebih tegang. Meski tidak ada yang berani mengatakannya, semua mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, sesuatu yang hanya menunggu waktu untuk menampakkan diri. Ketika malam semakin larut, tim Ghost Ranger berkumpul kembali di ruang tengah rumah tua itu. Suasana di ruangan terasa berubah, lebih berat, lebih sunyi. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, seolah masing-masing sedang mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Kamera Farid yang berhasil merekam bayangan di lorong masih menjadi pusat perhatian, meski tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. "Kita mungkin perlu meninjau rekaman ini lebih detail nanti," kata Prasojo, mencoba menjaga ketenangan. Ia mengarahkan senter ke arah dinding, memperhatikan retakan-retakan kecil yang membentuk pola aneh, seperti akar pohon yang merambat. Tapi untuk sekarang, mari kita fokus pada tujuan kita. Rumah ini punya banyak cerita, dan kita baru menggaruk permukaannya. Nadia duduk di kursi tua yang terlihat hampir runtuh. Tangannya memegang senter dengan erat. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kalian merasa ada sesuatu yang memperhatikan kita?" tanyanya pelan, hampir seperti berbisik. Farid, yang masih sibuk dengan kameranya, hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. "Sejak kita masuk, ya, tapi bisa jadi cuma sugesti. Rumah ini memang punya aura yang kuat." "Bukan hanya itu," sambung Nadia.
Pandangannya tertuju pada cermin kecil yang tadi ditemukan di dapur. Cermin itu kini tergeletak di atas meja. Permukaannya berkilauan samar di bawah cahaya senter. Cermin itu rasanya seperti menarik perhatian. Entah kenapa, aku merasa tidak nyaman setiap melihatnya. Prasojo mengambil cermin itu, memeriksanya lagi. Permukaan kacanya penuh dengan goresan halus, tapi tidak ada yang terlalu mencolok. Hanya pantulan buram yang tampaknya sedikit lebih gelap dari yang seharusnya. Mungkin ini hanya benda biasa yang terlalu lama disimpan di tempat lembab. Tapi tetap saja, kita harus hati-hati. Sementara itu, Dani sibuk memeriksa alat pengukur energinya. Ia mengerutkan dahi ketika melihat grafiknya. Ini aneh, gumamnya. Alat ini mendeteksi fluktuasi energi di sekitar sini, tapi tidak konsisten. Biasanya kalau ada sesuatu yang benar-benar kuat, grafiknya akan naik stabil. Tapi ini, naik turun seperti berdenyut. Farid menghampiri, melihat layar alat itu dengan rasa ingin tahu. Bisa jadi efek medan magnet dari bangunan tua ini, tapi tidak biasanya sesering ini. Aku rasa kita perlu menyelidiki lebih dalam. Baik, kita lanjutkan, kata Prasojo akhirnya. Ia mengatur ulang rencana, memutuskan untuk menjelajahi ruangan yang belum sempat mereka masuki, termasuk ruang bawah tanah yang mereka temukan pintunya, tersembunyi di balik lemari besar di sudut ruang tamu. Ketika mereka membuka pintu ruang bawah tanah, bau lembab yang lebih pekat menyergap hidung mereka. Tangga kayu yang sempit dan licin mengarah ke kegelapan yang terasa tak berujung. Lampu senter mereka menerangi sedikit bagian bawah, memperlihatkan lantai batu yang kasar. Aku duluan, kata Prasojo, sambil melangkah hati-hati. Anggota tim lain mengikutinya satu persatu. Di bawah sana, suhu terasa lebih dingin, dan dinding-dinding batu yang kasar memantulkan suara langkah mereka, menciptakan gema yang terdengar aneh. Ruangan bawah tanah itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 5 meter persegi. Ada rak kayu di satu sisi yang penuh dengan botol kaca tua. Beberapa berisi cairan yang tidak lagi bisa dikenali. Di sisi lain, ada meja kecil dengan kotak kayu di atasnya. Nadia membuka kotak itu perlahan, mengungkapkan tumpukan foto hitam putih yang sebagian besar sudah pudar. Foto-foto itu memperlihatkan keluarga yang tampaknya pernah tinggal di rumah ini. Namun, salah satu foto menarik perhatian mereka semua. Itu adalah gambar seorang wanita yang berdiri di depan pintu rumah, mengenakan gaun panjang dengan wajah yang hampir tidak terlihat jelas. Tapi ada sesuatu pada ekspresinya yang membuat Nadia merinding. Seolah-olah wanita itu sedang menatap langsung ke kamera. Atau mungkin ke siapapun yang memegang foto itu sekarang. Siapa dia? Bisik Nadia. Tidak ada catatan tentang keluarga ini dalam arsip yang aku baca, jawab Prasojo sambil memutar foto itu, berharap menemukan petunjuk di baliknya. Tapi kertas itu kosong. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari atas seperti pintu yang tertutup. Tim serentak menoleh ke arah tangga, tapi tidak ada yang terlihat. Itu, apa tadi? Tanya Farid, suaranya terdengar tegang. Dani mengangkat alat pengukur energinya lagi. Grafiknya melonjak tajam lalu turun kembali. Energi ini seperti bergerak. Sepertinya bukan di satu tempat saja. Kita harus keluar dari sini, kata Nadia. Suaranya bergetar. Ia merasa dadanya semakin berat, seperti ruangan ini menekan mereka dari segala arah. Prasojo mengangguk. Baik, kita naik dulu. Jangan terlalu lama di sini. Ketika mereka kembali ke lantai atas, suasana rumah terasa berbeda. Udara yang tadi terasa dingin kini berubah menjadi pengap. Lampu senter mereka tampak tidak cukup kuat untuk menembus kegelapan yang kini terasa lebih pekat. Di ruang tamu, cermin kecil yang tadi mereka tinggalkan
Di atas meja tidak lagi ada di sana. Apa tadi ada yang memindahkan cermin itu? Tanya Farid menoleh ke arah semua orang. Tidak ada yang menjawab. Semua saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan. Tapi di antara keheningan itu, terdengar lagi suara langkah kaki dari lantai atas. Kali ini lebih jelas, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan-lahan, mendekat ke arah mereka. Cahaya pagi yang redup menyelinap melalui jendela besar rumah itu, membentuk pola-pola aneh di lantai yang penuh debu. Udara di dalam rumah terasa dingin, meski matahari sudah mulai meninggi. Suara burung gagak samar terdengar di kejauhan, menciptakan kontras dengan kesunyian yang hampir menekan. Tim Ghost Ranger perlahan terbangun, masing-masing dengan wajah yang menunjukkan kelelahan setelah malam yang panjang. Prasojo duduk di sudut ruang tamu, menatap ke layar laptopnya. Ia sedang memutar ulang rekaman dari kamera yang mereka pasang di beberapa ruangan. Beberapa anggota lain mulai bersiap-siap untuk menjelajahi rumah itu lagi, meski ketegangan masih terasa jelas di antara mereka. Nadia sedang menuangkan kopi ke cangkir kertas. Tatapannya sesekali melirik ke arah meja tempat cermin kecil itu tergeletak. Ia masih tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman setiap kali melihat benda itu. Semalam, apa kita semua dengar suara tawa itu? Tanya Nadia pelan, mencoba memecah keheningan. Farid yang sedang memeriksa baterai kamera berhenti sejenak. Aku dengar, jawabnya singkat, tanpa mengalihkan pandangannya dari pekerjaannya. Tapi bisa jadi itu cuma suara yang memantul. Rumah tua seperti ini kadang membuat kita mendengar hal-hal yang tidak ada. Tapi itu terdengar jelas, balas Nadia. Nada suaranya naik sedikit. Dan bayangan di cermin itu, bagaimana kita menjelaskan itu? Tidak ada yang menjawab. Prasojo hanya menghela napas panjang dan mengusap wajahnya. Kita butuh lebih banyak bukti. Apapun yang kita alami semalam, kita harus mendokumentasikannya dengan lebih baik. Jangan terlalu banyak berasumsi. Meski mencoba terdengar tegas, ada nada keraguan dalam suaranya. Ia tahu ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak mereka pahami. Sore itu, mereka memutuskan untuk menjelajahi area sekitar rumah. Halaman belakang yang dipenuhi ilalang tinggi, terasa seperti labirin kecil. Di sudut taman, mereka menemukan sebuah sumur tua dengan batu-batu yang mulai runtuh. Sumur itu tertutup papan kayu yang terlihat rapuh. Farid mencoba mengangkat papan itu untuk melihat ke dalam, tapi Prasojo menghentikannya. Jangan sekarang, katanya tegas. Sumur seperti ini bisa jadi jebakan. Kita tidak tahu seberapa aman. Farid mengangguk, meski rasa penasarannya jelas terlihat. Mereka melanjutkan perjalanan, menemukan beberapa artefak kecil, potongan porselen, paku-paku berkarat, bahkan pecahan kaca jendela yang masih menempel pada bingkainya. Semua benda itu tampak tidak berarti, namun membawa jejak masa lalu yang suram. Di salah satu sudut halaman, Nadia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kursi kayu tua dengan cat yang hampir sepenuhnya mengelupas, berdiri sendiri di bawah pohon besar. Kursi itu tampak tidak selaras dengan sekitarnya, seolah baru saja dipindahkan ke sana. Apa ini bagian dari taman ini? Tanya Nadia, mencoba menelusuri garis kayu yang kasar dengan jarinya. Prasojo mendekat, memeriksa kursi itu lebih detail. Mungkin, gumamnya, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin. Ia memeriksa tanah di sekitar kursi dan menemukan sesuatu yang membuatnya mengernyit. Jejak kaki kecil seperti milik anak-anak yang mengarah ke kursi itu dan berhenti di sana. Jejak ini tidak masuk akal, katanya akhirnya. Tidak ada yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dari mana jejak ini datang?
Dani yang berdiri di dekat mereka mengangkat bahu. Mungkin hewan, tapi nadanya terdengar ragu. Jejak itu terlalu jelas untuk menjadi milik hewan. Malam kembali turun, dan rumah itu sekali lagi tenggelam dalam kegelapan. Tim Ghost Ranger berkumpul di ruang tengah, menyusun strategi untuk malam ini. Mereka memutuskan untuk fokus pada dua tempat, cermin besar di lantai atas dan ruang bawah tanah yang mereka temukan sebelumnya. Jika ada sesuatu di sini, kemungkinan besar tempat-tempat itu adalah sumber energinya, kata Prasojo sambil menunjukkan peta kecil rumah yang ia gambar di buku catatannya. Kita pasang kamera di kedua tempat itu dan kita akan memantau dari sini. Ketika mereka mulai bergerak, suasana rumah terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Setiap langkah kaki mereka bergema, seolah-olah ruangan itu sendiri sedang mendengarkan. Dani memasang kamera di ruang bawah tanah, memastikan sudut pandangnya mencakup seluruh ruangan. Sementara itu, Nadia dan Farid kembali ke kamar dengan cermin besar. Mereka menyalakan kamera dan mengatur alat pengukur energi di dekat cermin. Saat Farid sedang memeriksa layar kamera, Nadia melihat sesuatu di cermin. Sekilas, ia merasa melihat bayangan melintas di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Farid, kau lihat sesuatu di layar? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Farid menggeleng, meski matanya tetap fokus pada layar. Tidak ada. Apa kau melihat sesuatu? Nadia menggeleng, meski rasa dingin yang merayap di punggungnya membuatnya sulit untuk percaya bahwa itu hanya imajinasi. Di ruang tengah, Prasojo dan Raka memantau rekaman kamera dari laptop. Grafik energi mulai menunjukkan fluktuasi lagi, terutama di ruang bawah tanah. Sepertinya ada aktivitas di sana, kata Raka menunjuk layar. Tapi sebelum mereka sempat melanjutkan, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Langkah itu berat, bergerak perlahan, tapi tidak ada siapapun di sana. Prasojo berdiri, mengambil senter, dan berjalan menuju lorong. Ketika ia mengarahkan cahaya ke ujung lorong, ia melihat pintu ruang bawah tanah sedikit terbuka, meski mereka yakin sebelumnya telah menutupnya rapat. Saat ia melangkah lebih dekat, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Ia mendengar sesuatu, suara napas pelan yang datang dari balik pintu. Ia berhenti menoleh ke arah Raka yang berdiri di belakangnya, lalu mengangguk pelan. Kita periksa, katanya. Namun, saat tangan Prasojo menyentuh gagang pintu, napas itu berhenti. Ruangan di balik pintu tampak gelap, seolah-olah memanggil mereka untuk masuk. Prasojo memegang gagang pintu dengan hati-hati, berhenti sejenak untuk mendengarkan. Napasnya terasa berat, dan udara di sekitarnya seperti mengeras. Lorong yang biasanya hanya sepi kini terasa lebih dari itu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat keheningan itu terasa hidup. Buka perlahan, bisik Raka dari belakangnya. Suaranya hampir tak terdengar. Dengan satu tarikan napas dalam, Prasojo mendorong pintu ruang bawah tanah. Engsel yang tua mengeluarkan suara berderit panjang yang menggema di lorong. Ruangan di balik pintu itu gelap total, meskipun kamera yang mereka pasang sebelumnya menunjukkan bahwa ada cukup cahaya dari lampu senter yang ditinggalkan. Sekarang, cahaya itu lenyap. Kamera di bawah tadi menyala, kan? Tanya Prasojo, mencoba memastikan. Raka mengangguk sambil melihat layar laptop yang dia bawa. Iya, dan aku baru saja melihat rekamannya beberapa menit lalu. Tapi sekarang, mati. Ia menekan beberapa tombol untuk mencoba memulihkan koneksi, namun tidak berhasil. Layar menunjukkan sinyal yang hilang. Hanya ada gambar statis yang mengganggu. Mereka berdua menatap ke dalam kegelapan ruangan itu. Prasojo mengangkat senter dan mengarahkan cahaya ke tangga kayu yang menurun.
Kita harus pastikan alat-alatnya masih ada di sana, katanya. Meski nadanya terdengar seperti ia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mereka turun perlahan. Langkah kaki mereka membuat deret halus yang terasa lebih keras dari biasanya. Udara semakin dingin saat mereka mencapai lantai bawah. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali mereka masuk. Rak kayu yang penuh dengan botol kaca, meja kecil di tengah ruangan, dan dinding batu kasar yang berlumut. Namun, ada sesuatu yang berubah. Alat pengukur energi mereka yang sebelumnya diletakkan di meja, kini jatuh di lantai. Sementara kamera yang dipasang di sudut ruangan tampak miring seperti seseorang telah menyentuhnya. Ini aneh, gumam Raka sambil memungut alat pengukur itu. Layar alat itu menunjukkan angka yang tidak biasa. Angka yang melonjak dan turun dengan cepat, seperti denyut jantung yang tidak beraturan. Energinya ada, tapi sepertinya bergerak. Prasojo mengarahkan senternya ke sudut ruangan, mencoba mencari sesuatu yang mungkin menjelaskan apa yang terjadi. Tapi ruangan itu tetap kosong, hanya bayangan mereka sendiri yang memanjang di dinding batu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara samar, seperti suara langkah kaki kecil yang berlari di atas kepala mereka. Prasojo dan Raka saling berpandangan. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang sama. Langkah itu terdengar seperti milik seseorang, tapi terlalu ringan untuk menjadi langkah manusia dewasa. Apa itu Nadia atau Farid? Tanya Raka, meski ia tahu mereka berada di ruangan lain. Sepertinya tidak, jawab Prasojo. Matanya masih tertuju ke langit-langit. Kita naik dulu. Mereka bergegas kembali ke atas. Saat mereka tiba di ruang tengah, Nadia dan Farid sudah ada di sana, berdiri di dekat jendela dengan wajah cemas. Kalian dengar itu juga? Tanya Nadia. Farid mengangguk. Suara langkah, bukan? Tapi aku tidak yakin dari mana asalnya. Kita perlu berkumpul dulu, kata Prasojo, mencoba menenangkan situasi. Ia mengarahkan pandangannya ke semua anggota tim. Apapun yang terjadi di sini, kita harus tetap bersama. Jangan ada yang pergi sendirian. Malam terus berjalan, dan ketegangan semakin terasa. Mereka memutuskan untuk duduk melingkar di ruang tengah, mencoba menyusun ulang rencana mereka. Namun, tidak ada yang bisa fokus. Nadia terus melirik ke arah cermin kecil di meja, seolah-olah benda itu mengawasinya. Farid berkali-kali memeriksa kamera di laptopnya, tapi sinyal dari ruang bawah tanah tetap hilang. Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini, kata Nadia akhirnya. Suaranya terdengar tegas meski sedikit gemetar. Tempat ini tidak normal. Aku merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Kita akan keluar dari sini, tapi tidak sebelum kita mendapatkan bukti yang cukup, jawab Prasojo. Ingat, tujuan kita adalah mendokumentasikan fenomena di tempat ini. Kalau kita pergi sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagaimana kalau... Sebelum Nadia sempat menyelesaikan kalimatnya, lampu senter mereka berkedip-kedip, lalu padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Tidak ada suara kecuali napas mereka yang tertahan. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara pelan, seperti seseorang yang berbisik. Bisikan itu tidak jelas, hampir seperti gumaman, namun cukup untuk membuat mereka semua membeku. Ada seseorang di sini, bisik Farid. Diam, balas Prasojo pelan, mencoba mencari sumber suara. Ia menyalakan senternya lagi, tapi cahaya itu tampak lemah, nyaris tidak mampu menembus gelap. Bisikan itu perlahan berhenti, digantikan oleh suara lain. Kali ini, suara langkah kaki yang sangat pelan, mendekat dari arah lorong. Mereka menoleh ke arah itu, mata mereka tertuju pada kegelapan, yang kini terasa lebih berat, lebih mencekam. Ketika langkah itu akhirnya berhenti, sesuatu yang tidak mereka duga muncul di benak mereka.
mereka tidak sendirian di rumah itu. Keesokan paginya, tim Ghost Ranger mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Matahari yang terbit perlahan membawa sedikit rasa lega, meskipun ketegangan dari malam sebelumnya belum sepenuhnya sirna. Farid duduk di dekat meja sambil memeriksa hasil rekaman kamera. Wajahnya serius, alisnya berkerut, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Nadia, yang duduk di seberang, memandangi secangkir kopi yang hampir tidak tersentuh. Matanya lelah, tapi ia mencoba untuk tetap fokus. "Kau menemukan sesuatu?" tanya Nadia akhirnya, memecah keheningan. Farid menggeleng perlahan. Rekaman dari ruang bawah tanah terputus di tengah-tengah. Ada beberapa detik terakhir sebelum kamera mati, seperti bayangan lewat, tapi tidak jelas. "Bayangan lagi," gumam Nadia. Ia tidak menutupi kegelisahannya. Sejak kapan kita mulai merasa bahwa bayangan adalah hal biasa di sini? Dani, yang baru masuk ke ruangan, membawa alat pengukur energinya, ikut mendengar percakapan itu. Ia meletakkan alat itu di meja dan menatap grafik yang masih aktif di layarnya. "Bukan cuma bayangan," katanya pelan. "Energinya terus bergerak semalam. Bukan hal yang aku biasa lihat. Kadang melonjak di ruang bawah tanah, lalu menghilang begitu saja. Seperti berpindah." Prasojo, yang sedang berdiri di dekat jendela, akhirnya angkat bicara. "Kita tahu rumah ini punya sejarah panjang," katanya sambil melipat tangannya di dada. "Tapi semakin kita menyelidiki, semakin aku merasa ada bagian dari tempat ini yang ingin kita abaikan. Seperti ada sesuatu yang hanya muncul kalau kita benar-benar mencarinya." Kata-kata itu membuat ruangan menjadi sunyi lagi. Mereka semua merasakan hal yang sama, meskipun tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Ada sesuatu di rumah ini, dan entah bagaimana, sesuatu itu menyadari kehadiran mereka. Siang itu, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Halaman belakang yang luas dan tertutup ilalang memberikan rasa lega dari tekanan yang mereka rasakan di dalam. Prasojo memimpin kelompok untuk memeriksa area sekitar sumur tua yang kemarin mereka temukan. Sumur itu masih tertutup papan kayu rapuh, tapi sekarang papan itu terlihat seperti baru saja dipindahkan. Farid menunduk, mencoba mengintip ke dalam celah kecil di papan. "Ada sesuatu di bawah sana," katanya. "Aku tidak bisa melihat jelas, tapi seperti ada benda logam." "Aku tidak yakin ini ide bagus," ujar Nadia yang berdiri agak jauh dari sumur. "Kita bahkan tidak tahu seberapa aman struktur ini, namun rasa penasaran lebih kuat." Dengan hati-hati, Prasojo dan Farid mulai menggeser papan itu. Bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam menyambut mereka. Di dalam, mereka melihat kilatan logam, sebuah kaleng kecil berkarat yang tergeletak di dasar sumur. "Kita butuh alat untuk mengambilnya," kata Farid sambil mundur perlahan. "Kalau kita bisa tahu apa isinya, mungkin itu bisa menjelaskan sesuatu." Prasojo mengangguk. "Nanti malam, kita tidak punya cukup waktu sekarang." Malam tiba lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Langit di luar mendung, menyisakan kegelapan pekat yang menekan. Di dalam rumah, suasana terasa semakin berat. Udara menjadi dingin, bahkan lebih dingin daripada malam sebelumnya. Farid kembali memeriksa kamera-kamera yang mereka pasang, sementara Dani sibuk mengatur alat pengukur energi. Nadia duduk di sudut ruangan, sesekali melirik ke cermin kecil di meja. Sejak malam pertama, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa cermin itu hidup, seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik permukaannya. "Kau baik-baik saja?" tanya Prasojo, mendekati Nadia dengan nada lembut. Nadia mengangguk, meski tidak sepenuhnya yakin. "Aku hanya merasa aneh."
seperti kita sedang diawasi, tapi bukan oleh orang, melainkan oleh rumah ini. Prasojo tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia juga merasakan hal yang sama, tapi ia tahu bahwa sebagai pemimpin tim, ia harus menjaga ketenangan. Malam itu mereka memutuskan untuk memasuki ruang bawah tanah sekali lagi. Dengan alat dan kamera yang lebih lengkap, mereka berharap bisa menangkap lebih banyak bukti. Ketika mereka membuka pintu ruang bawah tanah, ruangan itu terasa berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, seolah-olah tidak pernah disentuh cahaya atau suara. Farid memasang kamera di sudut yang berbeda dari sebelumnya. Dani mengaktifkan alat pengukur energi yang langsung menunjukkan lonjakan aneh begitu mereka mulai bergerak. "Lihat ini," katanya sambil menunjukkan layar alat itu. "Angkanya terus naik." "Dari mana sumbernya?" tanya Prasojo. Dani mengarahkan alat itu ke arah sudut ruangan. Di sana, dinding batu yang tampaknya biasa saja, kini tampak memiliki retakan kecil yang baru. Prasojo mendekat, menyoroti retakan itu dengan senter. Dari dalam, ia bisa melihat sesuatu yang bersinar samar, seperti permukaan logam yang terpendam di balik batu. "Kita butuh alat untuk membuka ini," kata Prasojo, sambil menyentuh dinding itu dengan hati-hati. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara lain terdengar dari atas. Suara langkah kaki berat bergerak perlahan di lorong. Mereka semua saling berpandangan. "Nadia," bisik Farid. Nadia seharusnya berada di ruang tengah, memantau mereka dari layar laptop. Tapi suara langkah itu tidak terasa seperti milik Nadia. Suara itu terlalu berat, terlalu lambat, seolah-olah milik sesuatu yang lebih besar dari manusia biasa. "Naik sekarang," perintah Prasojo. Mereka semua segera menuju tangga, meninggalkan ruang bawah tanah dengan jantung berdebar kencang. Ketika mereka sampai di ruang tengah, Nadia berdiri di dekat meja, matanya terpaku pada cermin kecil. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap bayangan samar yang mulai muncul di permukaan cermin. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah mencoba keluar dari balik kaca. Pagi berikutnya terasa berbeda. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah meninggi. Tim Ghost Ranger berkumpul di ruang tengah, mencoba memulai hari seperti biasa. Tapi suasana di antara mereka terasa berat. Prasojo duduk dengan buku catatannya di tangan, mencatat poin-poin dari kejadian malam sebelumnya. Nadia, yang biasanya cukup ceria di pagi hari, hanya terdiam sambil memegang cangkir kopinya yang sudah dingin. Farid dan Dani berada di sudut ruangan, memeriksa ulang kamera yang mereka pasang di ruang bawah tanah. Namun, tak ada satupun rekaman yang bisa digunakan. Semua file menunjukkan gangguan dengan gambar-gambar yang bergeser dan suara aneh seperti dengung rendah. "Sepertinya sesuatu tidak ingin kita merekam apa yang terjadi di sini," kata Farid sambil menutup laptopnya. Dani mengangguk setuju. "Bahkan alat pengukur energiku tidak konsisten. Ini seperti energi itu sendiri bermain-main dengan kita." Nadia menatap mereka dari tempatnya duduk. "Mungkin sebaiknya kita berhenti sejenak. Kita perlu waktu untuk mencerna semuanya sebelum melanjutkan." Prasojo menghela napas panjang. "Aku mengerti apa yang kau maksud, Nadia. Tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita hanya perlu lebih hati-hati." Siang itu mereka memutuskan untuk kembali memeriksa area sumur tua di halaman belakang. Rasa penasaran tentang benda logam di dalam sumur tidak bisa mereka abaikan. Dengan membawa alat sederhana, Farid dan Dani mencoba membuka papan kayu yang menutup sumur itu. Ketika papan akhirnya terbuka, mereka semua merasakan hawa dingin naik dari dalam sumur. Prasojo menyentar ke dalam, dan kilatan benda logam itu tampak lebih jelas.
Itu adalah kaleng kecil yang berkarat, diletakkan dengan hati-hati di atas tumpukan batu. "Ambilkan tali," perintah Prasojo. Dani mengikat tali pada sebuah pengait kecil, lalu perlahan-lahan menurunkannya ke dalam sumur. Dibutuhkan beberapa menit untuk mengangkat kaleng itu. Tapi ketika benda itu akhirnya berada di tangan mereka, semuanya terdiam. Kaleng itu lebih berat dari yang terlihat, dan ketika dibuka, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Segelintir kertas tua yang sudah menguning, dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Nadia mengambil salah satu kertas itu dengan hati-hati. "Ini seperti jurnal," katanya, membaca perlahan. Tapi isinya aneh, tentang seseorang yang merasa diawasi, mendengar suara-suara dari dinding. Farid menatap kertas itu dengan dahi berkerut. Jadi, orang yang tinggal di sini sebelumnya juga mengalami hal yang sama. "Bisa jadi," jawab Prasojo, "atau mungkin lebih buruk." Saat malam tiba, rumah itu kembali tenggelam dalam kegelapan yang mencekam. Mereka memutuskan untuk memusatkan perhatian pada ruang bawah tanah dan cermin kecil di ruang tengah. Kedua tempat itu tampaknya menjadi pusat dari semua kejadian aneh. Nadia duduk di depan cermin, menyalakan kamera yang diarahkan langsung ke benda itu. Ia mencoba menjaga jarak, tapi tidak bisa mengabaikan rasa dingin yang terus merambat di sekitarnya. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa cermin ini menyimpan sesuatu," katanya sambil menatap bayangannya sendiri. "Bukan sekadar benda mati." Prasojo yang berdiri di dekatnya hanya mengangguk. Cermin sering dianggap sebagai portal di banyak cerita. Bisa jadi ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Farid masuk membawa monitor kecil yang terhubung dengan kamera di ruang bawah tanah. "Lihat ini," katanya. Monitor itu menunjukkan gambar statis ruangan, tapi ada sesuatu yang bergerak di pojok layar, seperti bayangan samar yang melintas cepat. "Tidak ada siapapun di bawah sana, kan?" tanya Nadia. "Seharusnya tidak ada," jawab Farid, suaranya penuh keraguan. Mereka semua berkumpul di sekitar monitor, memperhatikan layar dengan saksama. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, dan terlihat seperti seseorang yang berdiri diam di sudut ruangan. Namun, ketika Farid mengarahkan kamera untuk memeriksa lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja. "Sepertinya itu bukan ilusi," kata Prasojo akhirnya. "Kita harus turun dan memeriksanya sendiri." Ketika mereka kembali ke ruang bawah tanah, suasana di sana terasa lebih berat dari sebelumnya. Lampu senter mereka tampak lebih redup, seperti melawan kegelapan yang ada. Dani memeriksa alat pengukur energinya lagi, dan grafiknya menunjukkan lonjakan besar, lebih tinggi dari sebelumnya. "Ada sesuatu di sini," katanya dengan nada tegang. Mereka menyebar, memeriksa sudut-sudut ruangan dengan hati-hati. Tapi ruangan itu tampak kosong. Tidak ada apapun selain bayangan mereka sendiri. Namun, Nadia tiba-tiba merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. "Aku rasa kita tidak sendiri," katanya. Suaranya bergetar. Prasojo mendekat. "Tetap tenang," katanya sambil memegang bahunya. Tapi bahkan ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Saat mereka berdiri di tengah ruangan, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup dengan keras. Suara itu menggema, membuat mereka semua tersentak. Nadia berlari ke arah tangga, mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bergerak. Pintunya terkunci, teriaknya panik. Farid mencoba membantu, tapi pintu itu tetap tidak mau terbuka. Di tengah kepanikan itu, suara lain terdengar. Suara tawa kecil yang datang dari sudut ruangan, pelan tapi jelas. Semua mata tertuju ke arah suara itu, tapi tidak ada apa-apa di sana.
hanya bayangan gelap yang tampak semakin pekat. Setelah pintu ruang bawah tanah akhirnya terbuka, entah karena dorongan mereka atau karena sesuatu yang lain, tim Ghost Ranger naik ke lantai atas dengan terburu-buru. Napas mereka masih tersengal-sengal, tapi tidak ada yang berbicara. Hanya tatapan penuh tanya yang mereka tukar di antara satu sama lain, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah imajinasi kolektif. Di ruang tengah, suasana sedikit lebih tenang. Nadia duduk di sofa, memeluk lututnya sambil berusaha menenangkan diri. Prasojo berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah halaman yang gelap gulita. Dani sibuk dengan alat pengukur energinya, yang grafiknya masih melonjak tidak menentu. "Aku rasa kita perlu berhenti sejenak," kata Nadia pelan, memecah keheningan. Suaranya terdengar lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan ketegangan. Prasojo menoleh. "Aku mengerti," jawabnya. "Tapi kita belum menemukan jawaban apapun. Kalau kita pergi sekarang, kita meninggalkan semua ini tanpa bukti. Kau ingin bukti? Aku rasa kita sudah mendapatkannya cukup banyak," sela Farid sambil menunjuk laptop yang memutar rekaman kamera. Ada suara, bayangan, bahkan pintu yang tertutup sendiri. "Apalagi yang kau cari?" Prasojo menghela napas panjang. Ia tahu Farid benar, tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di rumah ini terus mengganggunya. Seperti ada bagian cerita yang belum terungkap, sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dinding tua ini. Malam itu, meski rasa takut masih membayangi, mereka mencoba kembali ke rutinitas mereka. Kamera dipasang ulang, monitor diperiksa, dan mereka memastikan semua alat siap jika sesuatu terjadi lagi. Namun, bahkan dengan semua persiapan itu, ada rasa gentar yang tidak bisa mereka abaikan. Di dapur, Nadia sedang mengambil air minum ketika ia mendengar sesuatu. Sebuah bunyi pelan, seperti suara ketukan di dinding. Ia berhenti, memiringkan kepala untuk mendengar lebih jelas. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, dan berasal dari arah ruang tengah. "Nadia," panggil Farid dari ruang tengah. Suaranya terdengar ragu. Nadia segera keluar dari dapur dan menemukan Farid berdiri di dekat meja kecil tempat cermin itu diletakkan. "Apa kau dengar itu?" tanya Farid, matanya terpaku pada cermin. Nadia mengangguk, melangkah perlahan mendekati meja. Mereka berdua menatap cermin itu, berharap menemukan sesuatu, tapi hanya bayangan mereka sendiri yang kembali menatap dari balik kaca. Namun, saat mereka hendak berbalik, sesuatu berubah. Bayangan di cermin tidak bergerak selaras dengan mereka. Farid, yang menyadari itu lebih dulu, terdiam dengan wajah pucat. "Nadia," bisiknya, "lihat." Nadia membeku menatap bayangan di cermin yang kini tampak berdiri lebih tegak, dengan mata yang seolah menatap langsung ke arah mereka. Ia mundur perlahan, menarik Farid menjauh dari meja. "Kita perlu panggil yang lain," katanya cepat. Mereka semua berkumpul di ruang tengah, berdiri dalam lingkaran kecil dengan cermin itu di tengah-tengah. Prasojo mencoba menganalisis situasi, sementara Dani mengarahkan alat pengukur energinya ke arah cermin. Grafik pada layar alat itu melonjak drastis, menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. "Ini bukan cermin biasa," kata Dani dengan suara pelan. "Apa maksudmu?" tanya Nadia, meski ia sudah memiliki firasat yang sama. "Cermin ini seperti memantulkan sesuatu, tapi bukan kita," jawab Dani sambil menatap permukaan kaca yang mulai tampak lebih gelap. Prasojo mendekat, mengamati cermin itu dengan hati-hati. "Jika ini benar, maka mungkin benda ini adalah pusat dari semua kejadian di sini," katanya. "Kita perlu tahu dari mana asalnya. Mungkin ada petunjuk di jurnal atau kertas-kertas yang kita temukan." Farid mengambil kertas-kertas dari kaleng logam yang mereka temukan di sumur sebelumnya.
Ia membacanya dengan saksama, mencari referensi apapun yang bisa menjelaskan tentang cermin itu. Salah satu tulisan menyebutkan sebuah ritual yang dilakukan oleh pemilik rumah terdahulu untuk mengunci sesuatu di balik kaca. Mereka mencoba menyegel sesuatu di dalam cermin, kata Farid akhirnya. Suaranya bergetar, tapi aku rasa segel itu tidak bertahan. Suasana di rumah semakin mencekam seiring berjalannya malam. Angin dari luar mulai berembus lebih kencang, membuat jendela berderit pelan. Lampu senter mereka terasa semakin redup, dan setiap suara kecil gemerisik dinding dari lantai kayu membuat mereka semua terlonjak. Ketika tengah malam tiba, semuanya berubah. Grafik energi di alat Dani tiba-tiba melonjak ke angka yang bahkan tidak terdaftar di skala normal. Udara di dalam ruangan menjadi dingin, dan cermin kecil di meja itu mulai bergetar perlahan. Semua mundur, teriak Prasojo, menarik Nadia yang berdiri terlalu dekat dengan cermin. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, permukaan cermin itu retak. Bukan retakan biasa, tapi seperti pola laba-laba yang menyebar perlahan, menghasilkan suara yang menyakitkan telinga. Di tengah retakan itu, muncul bayangan gelap, samar, tapi jelas bergerak. Keluar dari sini sekarang, perintah Prasojo dengan suara tegas. Mereka semua berlari ke arah pintu depan, meninggalkan ruang tengah yang kini dipenuhi dengan aura berat dan dingin yang menusuk. Namun, saat mereka mencapai pintu, mereka menyadari satu hal yang membuat darah mereka membeku. Pintu itu tidak bisa dibuka. Pintu depan tidak bergerak sedikit pun, meskipun mereka berusaha mendorong dan menariknya dengan sekuat tenaga. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seperti sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. Lampu senter mereka mulai berkedip, dan bayangan dari cermin yang retak di ruang tengah tampak bergerak, merayap perlahan ke dinding di sekitarnya. "Ada jalan lain keluar kan?" tanya Nadia dengan napas tersengal. Suaranya dipenuhi kepanikan. Prasojo mencoba menenangkan dirinya sambil mengingat denah rumah. "Kita bisa coba lewat jendela di dapur," katanya cepat. "Ayo." Mereka berlari menuju dapur, tapi setiap langkah terasa seperti memakan waktu lebih lama dari seharusnya. Derit lantai kayu di bawah kaki mereka terdengar seperti jeritan, menggema di seluruh rumah. Sesampainya di dapur, mereka mendapati jendela yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, seperti disegel oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dani mencoba memecahkan kaca dengan kursi, tapi kaca itu tetap utuh meskipun sudah dihantam beberapa kali. "Itu tidak mungkin," gumam Dani dengan wajah pucat. Farid menoleh ke arah pintu dapur yang tiba-tiba terbanting tertutup dengan keras di belakang mereka. Semua menoleh bersamaan dan suara lain mulai terdengar. Suara langkah kaki berat yang datang dari lorong. Langkah itu pelan, teratur, tapi semakin mendekat. "Ada sesuatu di luar sana," bisik Nadia dengan suara yang hampir hilang. Prasojo meraih senter dan mengarahkan cahaya ke pintu, tapi cahaya itu tampak tidak mampu menembus kegelapan di baliknya. Suara langkah berhenti tepat di depan pintu dapur, diikuti oleh keheningan yang menegangkan. Mereka semua berdiri diam, menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Kemudian, pintu itu perlahan terbuka sendiri, menimbulkan suara berderit yang panjang. Di luar, lorong terlihat kosong, tapi bayangan panjang yang tidak jelas mulai merayap di sepanjang dinding. Suara napas berat terdengar dari ujung lorong, membuat bulu kuduk mereka meremang. "Kita tidak bisa diam di sini," kata Prasojo akhirnya, mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Kita harus kembali ke ruang tengah dan cari jalan keluar lain." Mereka bergerak dengan cepat,
kembali melewati lorong yang kini terasa seperti labirin yang tidak pernah berakhir. Setiap sudut ruangan tampak lebih gelap daripada sebelumnya, dan suara-suara aneh mulai muncul. Ketukan di dinding, bisikan yang tidak jelas dari arah tangga, dan langkah kaki yang seolah mengikuti mereka dari belakang. Saat mereka mencapai ruang tengah, bayangan yang sebelumnya hanya samar kini telah mengambil bentuk yang lebih nyata. Di tengah ruangan, tepat di depan cermin yang retak, berdiri sosok gelap. Tingginya hampir mencapai langit-langit, dengan tubuh yang tampak kabur, seolah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Matanya, jika itu bisa disebut mata, bersinar merah samar, seperti bara api yang hampir padam. Semua berhenti bergerak, terpaku pada sosok itu. Udara menjadi semakin dingin, dan suara berat seperti geraman perlahan terdengar, memecah keheningan. "Apa itu?" bisik Nadia, hampir tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Sosok itu tidak bergerak, tapi bayangan di sekitarnya mulai merayap, menjangkau mereka seperti tangan yang tak kasat mata. Farid mundur perlahan, tapi kakinya tersandung sesuatu, membuatnya terjatuh. Sosok itu tiba-tiba bergerak maju, membuat semua orang panik. "Lari!" teriak Prasojo. Mereka semua berhamburan, mencoba menjauh dari ruang tengah. Nadia berlari ke arah tangga, diikuti oleh Dani dan Farid. Namun, ketika mereka mencapai lantai atas, mereka menyadari bahwa ruangan di sana tidak seperti yang mereka ingat. Lorongnya lebih panjang, dengan pintu-pintu yang sebelumnya tidak ada kini berjajar di sepanjang dinding. "Kita di mana?" tanya Nadia, suaranya gemetar. "Ini tidak mungkin," jawab Dani. "Ini bukan denah rumah ini." Sementara itu, di lantai bawah, Prasojo masih berhadapan dengan sosok gelap itu. Ia mencoba mencari cara untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, sambil memikirkan cara untuk menyelamatkan yang lain. Ia mengambil kamera yang tergantung di lehernya dan menyalakan lampu kilat, memotret sosok itu beberapa kali. Kilatan cahaya membuat sosok itu mundur sedikit. Bayangannya tampak memudar, sesaat sebelum kembali menguat. Namun, Prasojo menyadari sesuatu. Makhluk itu tampak terpengaruh oleh cahaya. "Cahaya," gumamnya. Ia segera mengambil senter dari sakunya, menyalakannya ke arah sosok itu. Makhluk itu mundur lagi. Bayangannya melarikan diri ke sudut-sudut ruangan. "Tetap gunakan cahaya," teriaknya kepada yang lain, meski ia tidak yakin apakah mereka bisa mendengarnya. Di lantai atas, Nadia dan yang lain mencoba membuka pintu-pintu yang ada di lorong, tapi semuanya terkunci. Suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah-olah sesuatu sedang mengejar mereka. Dani menyalakan senter dan mengarahkannya ke ujung lorong, hanya untuk melihat bayangan gelap lain mulai merayap ke arah mereka. "Kita terjebak," kata Farid dengan putus asa. Nadia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, salah satu pintu di lorong itu tiba-tiba terbuka sendiri, menimbulkan bunyi yang memekakkan telinga. Dari dalam ruangan yang gelap, sebuah suara pelan terdengar, seperti seseorang yang memanggil nama mereka. Malam itu, setelah kejadian yang mengerikan, mereka semua berkumpul di ruang tamu rumah yang kini terasa sunyi. Lampu-lampu yang sebelumnya berkedip-kedip kini sudah menyala dengan stabil, meskipun suasana di dalamnya masih dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Nadia duduk di salah satu sudut ruangan, memeluk lututnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti sedang mencoba menghapus gambar-gambar mengerikan yang masih berputar di dalam kepalanya. Farid berdiri di dekat jendela, matanya menatap kosong keluar, berusaha mengalihkan pikirannya dari bayangan-bayangan gelap yang tak kunjung hilang. Prasojo memandangi teman-temannya.
Hati yang tadinya berdebar-debar kini dipenuhi dengan kebingungan. Semua yang terjadi terlalu cepat dan terlalu kacau untuk bisa dimengerti sepenuhnya. Meski mereka berhasil selamat atau setidaknya keluar dari ancaman langsung yang mengintai. Perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, masih mengikuti mereka, terus menggelayut di dalam dada mereka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dani dengan suara serak. Kita keluar dari rumah itu, tapi apakah itu sudah berakhir? Prasojo menggelengkan kepala pelan. Aku tidak tahu, tapi aku rasa ini belum selesai. Tidak dengan semua yang kita lihat, suara-suara itu, dan apa yang terjadi di ruang tengah. Nadia menatap kosong ke lantai, menutup matanya sejenak. Aku mendengar suara lagi, katanya pelan, hampir tak terdengar. Saat kita keluar, aku mendengarnya lagi, seperti seseorang memanggil nama kita. Itu tidak mungkin. Suasana semakin hening, kecuali suara angin yang sesekali menderu di luar. Tidak ada yang mengucapkan kata-kata setelah itu, seolah-olah mereka takut berbicara lebih jauh, takut bahwa jika mereka terlalu banyak membicarakan apa yang terjadi, itu justru akan membawa kembali sesuatu yang lebih buruk. Farid menarik napas panjang dan menoleh ke Prasojo. Kita tidak bisa terus menghindar seperti ini, kan? Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu, katanya. Suara kerasnya membuat suasana semakin berat. Prasojo menatapnya lama, kemudian menunduk. Kita semua tahu apa yang terjadi, dan kita tahu kita tidak bisa meninggalkan rumah itu begitu saja. Tapi entah bagaimana, aku merasa seperti kita baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika mereka berbicara, bayangan-bayangan di sekitar mereka tampaknya bergerak, seakan-akan mengikuti setiap kata yang keluar. Sesekali, cahaya lampu di sudut-sudut ruangan tampak bergetar, dan angin yang tidak terlihat berhembus pelan ke arah mereka, meskipun tidak ada pintu atau jendela yang terbuka. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, suara keras terdengar dari lantai atas, seperti ada sesuatu yang jatuh. Semua orang terdiam, saling bertatapan dengan mata yang penuh ketakutan. Dari arah langit-langit, terdengar suara berderak, diikuti oleh desiran halus yang semakin keras. Dan entah kenapa, meski mereka sudah berada jauh dari rumah itu, mereka semua merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Farid bergerak lebih dekat ke pintu, lalu berhenti. Ini tidak benar. Kita seharusnya tidak berada di sini. Kita harus pergi jauh dari sini, katanya. Tapi suaranya terdengar cemas. Bahkan dirinya sendiri tampak tidak yakin. Prasojo mengangguk pelan. Kita harus keluar dari kota ini, katanya. Matanya kembali melihat ke arah rumah yang berada di kejauhan. Tapi, sesuatu memberitahuku bahwa ini belum berakhir. Bahkan jika kita pergi, ini akan mengejar kita. Mereka keluar dari rumah itu dengan tergesa-gesa, membawa sedikit barang dan pergi menuju mobil. Saat mereka melaju menjauh, suara ketukan-ketukan aneh terdengar dari dalam mobil, datang dari arah belakang. Sesekali mereka mendengar suara-suara bisikan yang nyaris tak terjangkau, seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Mereka berhenti di sebuah pom bensin tak jauh dari kota. Mobil itu berhenti dengan kasar. Farid keluar pertama, berusaha menghirup udara segar, mencoba menenangkan diri. Namun, saat matanya menatap ke arah jendela belakang mobil, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah bayangan gelap bergerak cepat di sepanjang kaca belakang mobil, dan kemudian hilang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan yang jelas, tapi semuanya terasa salah. Nadia, yang sudah sangat lelah, terpejam, merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Kita tidak bisa melarikan diri, bukan? Ujarnya, suaranya hampir seperti bisikan.
Apa yang sebenarnya mengikutinya? Prasojo menatap jalanan kosong di depan, tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku tidak tahu, tapi aku rasa kita harus mencari tahu apa yang terjadi dengan rumah itu, apa yang ada di dalamnya, atau siapa yang ada di dalamnya. Sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, telepon Farid berbunyi. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Suara di ujung sana terdengar samar-samar, terlalu lemah untuk bisa dimengerti dengan jelas. Namun, ada satu kata yang terdengar sangat jelas. Jangan kembali. Semuanya terdiam. Saat itu, dari kejauhan, mereka bisa melihat kembali rumah itu. Rumah yang sudah mereka tinggalkan. Lampu-lampu di dalam rumah itu menyala terang, dan di jendela lantai atas, bayangan seseorang tampak berdiri menatap mereka, meskipun tidak ada yang terlihat jelas. Farid menatap rumah itu, napasnya berat. Ini belum berakhir. Dengan hati yang penuh kebingungan, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi bayangan di dalam rumah itu terus mengikutinya, mengintai, menunggu.